pasti udah gak sabar lagi untuk mulai ibadah ya. Iya Kak. Biar lebih semangat lagi kita mau main games dulu nih Voltagers. Wah, apa tuh gamesnya Kak? Nah, nama gamesnya ini adalah Guess Lagu-Lagu. Tebak kenapa ada perpaduan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kenapa? Kenapa tuh Kak? Nah, karena hari ini kita akan dibantu oleh Mbak Google yang akan memperdengarkan kepada kita lawan bahasa dari lagu yang akan kita tebak. It's bukan Mbak Google ya Kak, tapi Mbak Google. Dia ini cewek guys. Oke. Nah kan kita ini udah tahu jawabannya ya Kak. Sekarang kita mau tantang Voltagers buat main bersama kita di rumah ya. Yes, kira-kira bisa nggak ya Voltagers? Bisa lah. Kita mulai panggil Mbak Google ya. Mbak Google, putarin lagunya. Melalui Anda, saya bisa melakukan apa saja. Aku bisa melakukan semua hal karena Engkaulah yang memberiku kekuatan. Tidak ada yang tak mungkin. Voltagers di rumah tahu nggak nih? Kayaknya Voltagers minta diulang nih Kak. Kita coba ya. Mbak Google, boleh diulangin ya Mbak Google. Melalui Anda, saya bisa melakukan apa saja. Aku bisa melakukan semua hal karena Engkaulah yang memberiku kekuatan. Tidak ada yang tak mungkin. Wah kayaknya udah hampir tahu semua ya kan? Tapi kayaknya masih ada beberapa Voltagers Kak yang minta bantuan papa mama. Kayaknya bisa terlihat dari sini ya Kak. Sekali lagi boleh ya kita panggil Mbak Google. Mbak Google please, Mbak Google one more time please. Melalui Anda, saya bisa melakukan apa saja. Aku bisa melakukan semua hal karena Engkaulah yang memberiku kekuatan. Tidak ada yang tak mungkin. Yes. Wah, pasti Voltagers di rumah udah tahu semua Kayaknya ya, Kak? udah pada tahu semua Kak. Udah tahu belum jawabannya semua Udah Voltagers? tahu belum Voltagers? Oh udah semua Kak, udah tahu semua. Yaudah, jawabannya adalah Nothing is Impossible dari Planet Planet Shakers. Shakers, yeay. Ada yang bener nggak? Oh bener semua, bener semua. Kita hebat, tes hebat. lagu kedua Kak. Kita panggilkan Mbak Google-nya ya. Mbak Google, lagu kedua please. Don't want me to live for this world anymore. Don't want to compromise. Oke, kali ini bahasanya Inggris Kak. Iya. Kira-kira Voltagers sudah langsung tahu nggak ya Kak ya? Tebak lah ya harusnya. Bisa dikit-dikit. ketebak lah harusnya. Kita mau coba panggil lagi Mbak Google-nya. Oh masih ada Voltagers yang minta, yang pengen diulang Kak. Ya udah, kita ulang lagi. Mbak Google please. Don't want me to live for this world anymore. Don't want to compromise. Pasti yang bisa tuh habis ini. Pasti banyak yang Ya, bisa. banyak. Oke. Jawabannya apa kira-kira? Ya bener banget. Pilihanku GMS Live. Nah, Bener sekarang- semua Kak. Iya. Pertanyaan terakhir Voltagers, kalian hampir berhasil selesai. Mbak Google. Please. Saya ingin melihat Yesus muka dengan muka, menyembah yang mulia sampai kurang dari saya dan lebih dari Dia. Wow, ini kayaknya cukup gampang lah challenging kayaknya Kak. Oh gampang ya, beberapa Voltagers ada yang gampang, beberapa ada yang challenging ya Kak. Oke deh, kita kira-kira kalau kita panggil Mbak Google-nya. Oke, Mbak Google putar lagi ya. Saya ingin melihat Yesus muka dengan muka, menyembah yang mulia sampai kurang dari saya dan lebih dari Dia. Wah. Wah, Gimana nih Kak? kayaknya udah ketebak, kayaknya Voltagers udah pada tahu nih, udah pada joget-joget juga Kak. Iya, yaudah kita reveal jawabannya aja ya. Oke. Jawabannya adalah Secret Place dari GMS Live. Yeay. Asik banget ya Kak game ini Kak. Asik banget Kira-kira Kak. Voltagers bener berapa ya? Kayaknya pasti bener semua deh. Bener kan Voltagers bener semua tuh kan? Bener Kak Iya bener sih, semua. Voltagers ya pinter-pinter semua. Pinter-pinter. Nah sekarang Voltagers yang udah gak sabar nih Kak mau mulai ibadah. Kita siapkan hati, kita mulai dengan doa. Mari Voltagers, lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa ya Tuhan. Hari ini kami siapkan hati kami mau mulai ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah setiap kami Tuhan, di ruangan setiap ruangan, kamar demi kamar Tuhan. Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami ya Tuhan. Kami siapkan hati kami mau menari melompat bagi nama Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap untuk melompat. Haleluya. Amin. Voltagers, Let's praise Jesus. Everybody, let's shout with joy.
Ready to jump? For he is good. Let it go. You have given me joy that won't stop and will never leave. So I will praise you in gladness, for you are good. Clap your hands in the air. Yes, you are good. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again. I have joy. Whoa. Let the celebrations begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. Hey, you have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you in gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you in gladness, for you are good. Raise your hands like this. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now we're shouting for. Now, both of your hands raise up. You turn my into my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now we're shouting. Let's do freestyle, yeah, yeah. You turn my into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now we're shouting. Let's clap our hands together in the end. Sing. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You have given me joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. For you are good. For you are good. For you are good, yeah! Clap your hands in the air, say hallelujah! Woo! We want to dance with you, Jesus. Yang mau menari bagi Tuhan, let's move your body. Woo! Hey! Siap? Ku memuji namamu, ku bermasmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segala hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkatmu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka. Are you ready to jump? Kakak mau semuanya putar yuk. Let's dance. Woo! Yeah. Yeah. Kau menari bagimu Tuhan. Memuji namamu, ku bermasmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya
baik bagimu Yesus. Karena Kau Allah yang setia pada kami Tuhan. Katakan sama-sama, ya dan amin. 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 Ya dan sekali lagi ya, kita kasih yang terbaik. Ya dan amin. Firman-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, dan amin. Let's go. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab kadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Yeah. Yes, sorakan haleluya. 1, 2, 3, go. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku Bersorak memuji nama-Mu. dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji Di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Yeah. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Semuanya tangannya seperti ini. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu haha. tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh Sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari kita lompat sama-sama. Hey, jump, 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 jump. Haha. Kami bersuka cita Tuhan, oleh karena hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Semua lambaikan tangan-Mu. La 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 la. Hey. Haleluya lagi. La 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 la.
Sukacita Rohmu hadir di sini. Semuanya katanya dikit-dikit. Kita lambaikan sama-sama ya. Go lah. Haleluya. Yeah. Sukacita Rohmu hadir di sini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Rohmu hadir di tempat ini Tuhan. Saat kami memuji dan menyembah Engkau. Penuhi setiap kami Tuhan. Kami rindu Engkau. Ini doa setiap kami Tuhan Yesus. Rindu selalu dekat denganmu Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia, Engkau setia dan sangat baik. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan, ini doa kami Tuhan. Katakan rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia, Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Oh, Tuhan Yesus, rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, sedangkan hati-Mu. Ku rindu kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Mari semuanya yang merindukan Tuhan Yesus, taruh kedua tanganmu di hatimu dan sembah Dia. Oh, katakan kami merindukan-Mu Tuhan, kami
na na. Hirabaya ramaya waramaya namaya namaya na 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 na. Kami ingin Engkau, kami ingin Engkau, Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi, penuhi, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Hirabaya ramaya namaya namaya waramaya su. Hiramaya na 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 na. Mari terus menyembah, mari terus menyembah. Oh, Dia akan menjamah-Mu, Dia akan ubahkan hidupmu. Semakin serupa dengan Yesus. Iramaya ramaya namaya namaya su. Katakan sekali lagi, panggil Dia, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi senangkan hatimu. Sekali lagi, katakan Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Oh, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Kami mau jadi seperti Engkau Tuhan, seperti Engkau, seperti Kristus, itulah kerinduan kami. Hari ini Tuhan, bahwa setiap Voltagers di tempat di mana kami lagi join ibadah online, untuk mengasihi Tuhan, untuk selalu rindu mendekat kepada Tuhan. Karena lebih dari jawaban doa, Engkaulah jawaban atas segala pertanyaan dan juga pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, welcome to, ini bulan apa ya? Oktober, wah masuk Oktober udah makin cepat aja. Ngomong-ngomong Oktober ya, hari ini tuh kita temanya tentang doa. Doa itu, ada orang yang bilang doa itu kayak telepon. Ada orang yang bilang doa itu kayak lagi ngomong sama orang gitu ya. Jadi bulan ini kita bakal bahas tentang doa. Dan hari ini temanya adalah I pray God answers. Kita berdoa, saya berdoa, Tuhan menjawab. Tapi seringkali pertanyaannya sebelum Tuhan menjawab, kita udah benar-benar berdoa gak sih? Nah ini pertanyaan besar yang semua orang akan butuhkan sebenarnya. Karena ada sebuah kenyataan ya kan, kakak waktu merenungkan firman ini, kakak itu mikir-mikir sebenarnya ya, setiap orang itu butuh doa. Dan yang kedua, setiap orang pasti punya permohonan doa. Hah, masa sih kak aku gak punya? Tunggu, kalau buat kamu sendiri mungkin gak punya. Tapi bisa jadi hidup kita baik-baik aja. Keluarga besarnya gak baik-baik aja. Nah, ini punya banyak case. Tapi sebenarnya ketika orang tuh hidup, dia itu butuh yang namanya doa. Kalau dulu orang ketemu sama Tuhan Yesus itu bisa langsung ngomong, guru. Terus langsung kasih tahu, iya ini begini-begini masalahnya. Tapi kalau sekarang kita gak bisa temuin Tuhan Yesus, kita lebih enak. Di zaman ini, walaupun mungkin tantangannya berat, tapi kita enak karena tinggal tutup mata, Tuhan Yesus, aku bete, aku kesel sama yang ini. Then we are already connected, ya kan? Nah, makanya kakak punya sebuah slogan gitu ya, bukan sebuah slogan lah, kayak pengertian gitu bahwa setiap orang itu pasti butuh doa dan setiap orang itu pasti punya permohonan doa. Entah itu cuma satu atau bahkan cuman
Ya aku sih nggak sebanyak temanku kak, cuma 5, temanku 10. Tapi pasti setiap kita punya permohonan doa. Tua, muda, miskin, kaya, nggak ada pandang rupa, semuanya perlu berdoa. Itu nafas hidupnya orang Kristen ya. Nah, kita buka sama-sama di mana nih? Lukas 1 ya. Lukas 1 ini kejadian bagaimana Yohanes Pembaptis bisa lahir. Tapi kita nggak bahas gimana endingnya ya, tapi kita bahas awalnya dulu. Lukas 1 ayat 6. 1 ayat 6. Oke? Kenapa kok kakak bisa yakin bahwa semua orang itu perlu doa dan perlu dukungan doa, punya permohonan doa? Kenapa? Karena even orang ini, papa mamanya Yohanes Pembaptis, namanya siapa? Depannya Z? Yes, Zakaria. Even nama 2 orang ini, sepasang bukan kekasih ya, ini udah suami istri ya, sepasang suami istri, ini pun udah hidupnya benar di hadapan Allah, menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, bahkan ditulis tidak bercacat. Artinya kehidupan orang ini tuh udah super benar. Ya kan, ini tuh pelayan Tuhan, dia udah melayani, hidupnya benar, tapi masih aja ngalami pergumulan doa. Why? Yes, karena itu normal. Kamu hidup di dunia ini, kamu punya pergumulan doa, itu normal. Makanya kamu masih di dunia, masih ada masalah, masih butuh dukungan doa. Sekalipun Zakaria dan Elizabeth ini benar di hadapan Allah, mempunyai job desk bahkan sebagai seorang pelayan Tuhan gitu ya. Tapi iya loh, ternyata masih aja ngalami yang namanya masalah. Apa masalah mereka? Mungkin beberapa pernah dengar cerita ya, mama papa itu dulu gak bisa punya anak, terus habis gitu berdoa akhirnya dapat kamu gitu ya. Nah sama kasusnya dengan si Elizabeth ini, bahkan sudah dibilang mandul. Jadi doa mereka tuh sebenarnya pengen punya anak, tapi sampai ketahuan bahwa Elizabeth ini mandul, bahkan udah lanjut umur gitu ya. Kayaknya hampir mustahil ya, kalau udah dibilang udah lanjut umur, udah mandul lagi untuk punya anak, itu kemungkinannya kecil. Baru kita pernah dengar itu selain Elizabeth adalah Sarah ya. Tapi gak ada yang mustahil loh buat Tuhan. Kalau kalian baca endingnya adalah ending dari cerita ini, Yohanes Pembaptis itu lahir dari kandungan Elizabeth. Jadi sebenarnya orang yang sekalipun pelayanan lah atau hidupnya benar gitu ya, dia masih punya pergumulan doa loh. Punya pergumulan doa yang dialami Elizabeth ini. Kalau kita hari-hari ini mikir, aku loh kak sudah pelayanan, aku sudah rajin saat teduh, aku udah gak pernah bolos ibadah online, tapi kenapa aku kok masih aja punya sesuatu untuk aku doakan? Jawabannya adalah normal ya. Yes, karena setiap kita itu masih hidup di dunia, kita butuh doa, kita butuh komunikasi sama Tuhan. Even kadang gak minta sesuatu loh, gak minta sesuatu sama Tuhan, cuma berdoa karena kita bersyukur. Oh, aku udah dapat ini, aku udah dapat itu, aku masih punya ini walaupun aku gak punya itu, aku masih punya ini, aku tahu ini gak semua orang punya. Gak cuma sekedar minta tapi juga bersyukur gitu ya. Jadi sekalipun kita itu ngalami hari-hari ini lagi bergumul doa, kamu ngerasa kamu udah lakukan ini dan itu, tapi kok yang gak dapat jawabannya, tenang ya. Nanti kita akan bahas di ending. Kakak cuma mau menekankan, sekalipun belum dapat jawaban doanya, percayalah bahwa Tuhan itu selalu jawab doa. Gak ada satupun dari kita yang merasa, aku loh, gak pernah tuh rasanya Tuhan itu menjawab doaku. Jangan-jangan Tuhan itu juga gak dengar doaku. Jangan-jangan emang rasanya cuma doaku doang yang gak nyampe ke surga, yang gak didengar sama Tuhan. Nah, Matius 6 ayat 8 ya, kita buka. Kalau tadi teman-teman lihat si Elizabeth, gak ditulis sih sebenarnya di Alkitab itu kayak Elizabeth memohon kepada Tuhan gitu ya. Tapi itu pasti jadi kerinduan setiap orang ya, setiap keluarga untuk punya keturunan. Nah Matius 6 ayat 8 bilang seperti ini. Matius 6 ayat 8 sudah ketemu? Kakak bacain ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapa itu tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta. Wow, amazing. Kakak kalau mikir ya, Tuhan itu kadang, terus ngapain ya kak kita berdoa kalau Tuhan udah tahu kita mau minta apa? Jawabannya adalah karena kerinduan Tuhan
bukan cuma sekedar kita itu membutuhkan dia sehingga akhirnya kita itu memohonkan sebuah doa, bukan tentang itu. Tapi kerinduan sebenarnya adalah ketika kita itu bisa bersekutu. Waktu kita doa, kita tuh lagi bersekutu sama Tuhan. Jadi lebih dari sekedar kita lagi minta sesuatu, kita lagi mendekat sama Tuhan, ngomong. Nah, komunikasi ini loh yang Tuhan mau. Makanya sebenarnya Tuhan itu tahu apa yang kamu perlukan, sekalipun kamu belum ngomong sama Tuhan. Belum ngajuin permohonan list doanya, Tuhan udah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, lalu apakah benar-benar ya kalau gitu Tuhan itu mendengar? Jawabannya ada di ayat ini. Kalau kamu tadi bertanya-tanya seperti itu, baca lagi berulang kali. Tuhan itu bahkan mendengar sebelum kamu itu ngomong. Udah tahu kerinduan hatimu. Jadi gak usah merasa, aku nih gak ada yang dengerin, orang tua aku gak denger aku. Tuhan apalagi, kayaknya gak ada jawaban doa sampai sekarang. Papa mamaku masih aja berantem. Mungkin saudara masih aja bertengkar, terus uang sekolah masih susah dibayar. Terus apalagi? Permasalahan-permasalahan lainnya, nilai juga masih jelek kak. Pokoknya gak pernah di atas rata-rata, selalu di bawah rata-rata. Orang tua aku sudah dipanggil sekolah, dan lain sebagainya. Kayaknya ya, kamu mau doa sampai jungkir balik, kamu ngerasa mana jawaban doanya? Papa mamaku juga masih berantem, malah udah hampir cerai. Mana jawaban doanya? Katanya Tuhan itu begini, katanya Tuhan itu begitu. Kenapa kok hasilnya tidak seperti yang aku harapkan? Tuhan itu dengar, Tuhan itu menjawab. Tapi jawaban tidak selalu seperti yang kita harapkan. Ya, tadi kakak ada lupa nih satu ayat yang bagus di Yohanes 15 ayat 7 kalau kalian mau baca ya setelah ini. Tapi kakak bacain cepat aja di mana ayat itu bilang kayak gini loh. Ketika kita tuh tinggal di dalam Tuhan, kita minta apa aja. Sekali lagi ya, tinggal di dalam Tuhan dulu. Minta apa aja, maka kita akan menerimanya. Bukan berarti, wah ini gak nyambung nih kak. Aku udah tinggal di dalam Tuhan kurang apa kak? Aku udah pelayanan, udah bla 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 bla. Tapi ketika aku minta, kita nggak menerima. Sebenarnya jawaban Tuhan atas doa-doa kita tuh udah terima. Tapi seringkali jawabannya nggak sesuai, nggak match sama apa yang kita ekspektasikan. Kita ekspektasinya apa? Kalau orang sakit kita doain jadi sembuh. Kalau orang berantem kita doain jadi baikan. Kalau nilai jelek didoain jadi bagus nilainya. Itu yang manusia selalu mau kan? Shortcut, the easiest way, just pray and boom. Jadi, and boom. Terjawab. Solve, semua masalah beres. Tapi nyatanya ketika kita berdoa, gak langsung jawaban itu begitu. Pernah lihat lampu? Lampu lalu lintas ada berapa warna? Salah, 3 ya. Ada 3 warna nih ya, bukan 4 kak. 3 warna yaitu merah, kuning, sama hijau. Oke. Jawaban doa Tuhan itu juga ada 3 urutan ini. 3 macam jawaban doa dari Tuhan ya. Kita mungkin buka yang paling enak dulu ya, dari yes ya. Kita buka yes. Jawaban yes ada di Lukas 1, di cerita Elizabeth tadi. Lukas 1 ayat 24. Lukas 1 ayat 24. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung. Wah ini aku suka kak. Kalau jawabannya happy ending aku suka. Jadi enak ini. Kalau bikin film itu happy terakhirnya ya. Kalau kita cuma lihat oh iya yes puji Tuhan. Kalau lihat orang lain berhasil doanya dijawab. Puji Tuhan, bersyukurlah untuk orang itu. Bergembiralah bersama dengan orang itu. Nah, yes ini jawaban doa pertama yang selalu dinanti banyak orang ya. Jawaban Tuhan yes itu selalu datangnya tepat waktu. Tepat waktu sesuai rencana Tuhan, bukan rencananya kita. Kakak ulang ya. Jawaban yes ini selalu tepat waktu sesuai rencana Tuhan dan bukan rencana kita. Padahal ya, sebenarnya menurut ukuran normal manusia, ini tuh udah hampir gak mungkin lah bisa hamil. Karena mandul ya kan. Tapi karena Tuhan bilang yes, mau gak mungkin pun bisa jadi mungkin. Mau mati pun bisa jadi hidup.
Nanti ada ceritanya tuh. Kakak pernah di satu momen di mana 7 tahun, jadi hampir 8. 7 tahun itu nggak pernah pergi-pergi satu keluarga gitu ya. Karena satunya di kota mana, satunya di negara mana. Kalau pulang ya udah cuma di rumah liburan, nggak kemana-mana gitu ya. Sampai setelah lulus kuliah juga kayak gitu. Semuanya udah kerja, susah untuk ngambil cuti dan lain sebagainya. Jadi nggak pernah tuh liburan 7 tahun. Padahal keluarga kakak ini sukanya traveling gitu ya ceritanya. Jadi sedih sampai akhirnya one day tuh realize, menyadari kalau iya ya gak pernah pergi ya bareng ya. Kalaupun pergi biasanya itu kalau nggak ada pelayanan, ada kerjaan, ya pokoknya antara itulah. Jadi nggak pernah yang pure bener-bener liburan. Nah, terus 2017 kakak masih ingat kakak tuh nulis ya kan permohonan doa gitu ya. Tuhan pengen tahun depan itu pergi liburan sama keluarga. Liburan doang Tuhan, jangan ada pelayanan, jangan ada bisnis gitu ya. Terus abis gitu singkat cerita 2018 masuk ya kan. Terus berlalu kakak juga udah gak doain sih bahkan. Jadi cuman sekali aja memohon, ya pengen Tuhan, kerinduan hati. Tiba-tiba tengah-tengah tahun kayaknya, itu kita dapat info kalau kita harus ke Bali. Wah, siapa yang pernah ke Bali? Happy nggak kalau tiba-tiba papanya bilang gini, oke, liburan sekolah kali ini gitu ya. Ini mungkin masih lama kali ya, masih Desember gitu ya. Tapi liburan sekolah kali ini kita akan pergi ke Bali. 6 hari 5 malam. Kita mau main pantai, kita mau main surfing, and so on. Pokoknya langsung happy-nya tuh kayak wah gitu. Kakak juga waktu denger itu, kakak juga yeay gitu kan. Terus habis itu waktu kakak lagi sikat gigi ya, kakak tuh memikirkan tiba-tiba kayak Tuhan tuh kasih ingatan yang 2017 akhir itu. Kamu minta kan waktu itu pengen liburan sama keluarga. Bukan, ya waktu itu bukan masalah 7 tahun itu gak pernah liburan bukan karena susah uangnya gitu ya. Karena gak ada waktunya. Jadi bersyukurlah kalau kamu punya uang dan kamu punya waktu untuk bisa pergi liburan. Kalaupun enggak, bersyukurlah kamu masih punya waktu untuk bersama-sama keluarga. Jadi yang kali ini benar-benar bisa pergi berempat ke Bali dan itu happy banget gitu ya. Kakak lagi sikat gigi tuh sambil nangis. Tiba-tiba karena diingetin sama Tuhan, oh iya ya waktu itu aku doa loh. Tuhan jawab loh. Simple ya, padahal itu cuman bukan sebuah kebutuhan sebenarnya. Keinginan aja Tuhan take care. Keinginan aja Tuhan jawab. Jadi kakak ngerasa hari itu tersentuh sama Tuhan karena thank you ya Tuhan, Tuhan itu dengar dan jawab doaku. Itu kalau yes kak. Ya kakak mah pasti seneng kalau jawabannya yes, ya enggak? Terus gimana kalau misalnya jawabannya itu wait. Kuning, kalau misalnya kuning itu tandanya apa? Kalau lampu kuning, kalau merah kan tadi pasti berhenti ya. Kalau hijau jalan, kalau kuning itu artinya tunggu. Biasanya itu bukan tunggu, kayak siap-siap gitu ya. Kalau dari hijau ke kuning berarti artinya habis ini merah gitu ya. Kalau dari merah ke kuning siap-siap tancap gas. Ini kayak momen wait. Jadi kuning itu seperti kita tuh lagi nunggu. Buktinya apa? Elizabeth itu lanjut usia loh, lanjut umurnya. Baru dia dapat keturunan, means dia doa untuk keturunan itu tapi dia gak dapat langsung. Baru dapat setelah dia lanjut usianya. Yang menurut orang udah gak mungkin. Artinya sekalipun dia itu dijawab doanya, at the end itu yes, tapi ada momen Tuhan itu bilang wait, belum saatnya gitu ya. Berapa tahun dia nunggu ya? Harusnya sih tahunan. Karena kalau lanjut usia itu biologi manusia kalau di era ini mungkin sekitar 40-an, 50 lah anggapannya. 50-an udah gak bisa hamil orang kalau wanita. Jadi orang ini, Elizabeth ini ngalami puluhan tahun dia doa minta anak tapi gak punya. Jadi waktu Tuhan jawab itu pasti kebahagiaan ya. Tapi momennya pas dijawab sih enak. Nah pas nunggu, emang enak nunggu ya gak? Yang hebat dari pasangan suami istri ini, Elizabeth dan Zakaria adalah tetap hidup dengan tidak kecewa sama Tuhan ya. Sekalipun gak dikasih keturunannya. Tahun ini gak dikasih, ya udah doa lagi. Tahun depan gak dikasih, ya udah doa lagi, tetap percaya, gak kecewa, gak marah sama Tuhan. Itu kunci di dalam penantian.
Jangan ketika kita tuh nanti dengan mudah kita bilang Tuhan gak adil. Orang lain udah dijawab. Aku kapan? Tuhan gak fair. Itu orang hidupnya gak benar-benar amat. Kenapa doanya dijawab terus? Dia minta apa selalu dapat. Kita lihat ya, Yohanes 11 ayat 6. Kisah seseorang yang bahkan sudah over lah. Kayaknya orang kalau berharap di masa ini juga percuma. Karena Lazarus itu udah mati. Kita buka Yohanes 11 ya, Yohanes 11 ayat 6. Ini gak akan kakak baca full sih, kalian baca sendiri aja ya. Kakak bacainnya lompat-lompat. Yohanes 11 ayat 6. Kalau mau tahu cerita lengkapnya silakan baca sendiri nanti setelah ibadah ya. 11 ayat 6 ya. Seperti kisahnya Lazarus ini di 11 ayat 6 Yohanes. Coba lihat ayat yang ke-6 ini lalu kalian pasti ketawa dikit-dikit ya. Ketawa atau bingung ya. Karena di ayat ini dibilang, namun setelah didengarnya, nyaya Tuhan ya. Didengar Tuhan bahwa Lazarus itu sakit, ia, Tuhan, sengaja tinggal 2 hari lagi. Kok bisa ya? Coba deh, kalau tiba-tiba seseorang telepon, halo, mama masuk rumah sakit, misalnya gitu ya. Telepon ke kamu, kira-kira kalau kamu ada di rumah, kamu nunggu besok baru kamu datang ke rumah sakit, atau saat itu juga bahwa itu malam subuh kamu datang, atau kamu, tunggu aku masih ngantuk besok aja. Yang mana? Pasti saat itu kan. Tuhan Yesus malah stay 2 hari loh. Kakak pas baca ini, lah kok Tuhan stay ya? Bingung. Kenapa Tuhan stay? Harusnya kan Tuhan cepet-cepet nih. Sebelum Lazarusnya meninggal nih. Harus cepet-cepet diselamatin. Karena sakit. Sengaja malah tinggal 2 hari lagi. Kabar yang gak enak buat manusia. Tapi sebenarnya yang tahu timingnya tuh Tuhan. Jadi wajar. Sah-sah aja untuk Tuhan itu melakukan ini. Sah-sah aja untuk Tuhan itu berbuat apa yang dia mau. Kisahnya Lazarus, kalau kalian tahu kita baca ya. Lanjutannya, kakak lompat ke ayat 11 ayat 4. 11 ayat 4, kenapa kok Tuhan lakukan ini? Tuhan bilang begini, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi ini alasannya kenapa kok Tuhan stay 2 hari lagi. Ini alasannya kenapa Tuhan membiarkan seakan-akan manusia harus menunggu sampai jawaban itu datang. Tuhan membiarkan kita deg, ini udah sakit keras, udah mau sekarat, hampir meninggal. Tapi Tuhan kasih the wait moment supaya Tuhan itu ditinggikan. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dari case ini. Kita lihat ayat 3 sekarang ya. Kalau zaman dulu seperti yang kakak bilang tadi di awal, enak banget ya ketemu Tuhan itu seru, bisa langsung face to face. Dan Lazarus yang sakit itu, ini ayat 3, adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Seru ya, bisa langsung post. Kalau dulu gak ada post sih, orang mengirim kabar kepada Yesus tentang keadaan si Lazarus ini. Kita udah kirim kabar kak, kita udah doa, kita udah puasa bahkan. Kita udah setia ikut saat teduh setiap hari Jumat sama Eagle Kids. Udah ikutan CG Kids setiap hari Sabtu atau mungkin Minggu atau hari apapun. Udah ikutan ibadah voltage setiap hari Minggu. Tapi kok ya nihil ya kak. Kok kayaknya gak ada. Kayaknya mungkin malaikat-malaikat lagi istirahat kali ya kak. Jam istirahat jadi gak ada yang bales nih. Tahu gak sih kalau momen dimana menunggu adalah momen dimana kita bisa meningkatkan faith. Kakak tulis seperti ini. If you wait, wait patiently and faithfully. Karena wait itu artinya faith. Wait means faith. Dan seperti binaragawan, kalau lagi latih badan, mau turnamen, ya gak?
itu nggak mungkin tuh dia bisa tiba-tiba badan jadi segede itu gitu ya, sekuat itu, berotot di mana-mana. Nggak mungkin. Pasti ada momen dia tuh akan wait dan melihat pertumbuhan ototnya. Nggak akan dihajar terus sama fisik. Ada momen dia harus nunggu, kasih time untuk otot itu bekerja. Nah, sama ketika kita itu ada di masa penantian, kita perlu kuatin otot-otot iman kita, otot-otot iman percaya, practice your faith. Supaya ketika wait itu selesai, the wait is over, kita itu nggak langsung ketahuan kita lagi di jalur mana. Padahal harusnya kita lurus gitu kan. Karena kita udah capek menunggu, akhirnya kita mulai belok. Mulai cari alternatif lain, kita bisa minta tolong sama siapa ya. Tuhan ini gak jawab-jawab, cari yang lain aja. Jangan sampai ketika the wait is over, Tuhan lihat, loh mana anaknya? Mana nih yang harusnya menerima janji Tuhan? Doanya dijawab, tapi kok loh anaknya gak ada? Karena kita lagi melenceng. Hati-hati, bisa-bisa kadang bukan kita loh yang lagi nunggu, Tuhan yang nyariin mana nih anak gitu ya. Karena momen tunggu itu bisa jadi cepat, bisa jadi lama. Tapi Tuhan pasti tahu yang terbaik, waktu yang terbaik buat kita. Jadi satu yang pasti, ketika kita ada di masa-masa menunggu, jangan pernah menyerah. Katakan sama diri sendiri, hey, jangan menyerah. Aku akan tetap beriman, percaya sama Tuhan. Kalau doa aku pasti dijawab. Stay on track, tetap di dalam pertandingan yang sama, jangan melenceng kemana-mana. Oke? Itu aja kalau buat yang wait ya. Practice faith-nya yang penting. Dan kalau ternyata jawabannya itu bukan wait, bukan yes, dan direct no. Lampu merah ini pasti. Ini udah pasti red. Udah pasti tandanya udah tetot gitu ya. Udah pasti no, gimana? Kakak juga pernah ngalami hal yang sama. Kalaupun jawabannya adalah no, ketahuilah bahwa Tuhan itu tahu ujungnya. Tuhan itu yang bikin story hidup kita. Kalau sampai Tuhan kasih ini, pasti saya akan melenceng kemana-mana, akhirnya kacau, membawa celaka. Itu udah pasti. Makanya Tuhan gak kasih. Kalau Tuhan kasih, nanti kita malah jauh dari Tuhan. Kalau Tuhan kasih, nanti kita malah fokusnya ke itu dan bukan ke Tuhan. Makanya Tuhan mungkin gak kasih. Atau bahkan, kalau Tuhan kasih, kita bisa berakhir dalam maut. Nah, makanya Tuhan gak kasih itu. Contohnya tuh kayak gini loh. Anak kecil itu gak mungkin dikasih bawa mobil sama papanya. Ini ya, papa bawain kunci mobilnya. Kamu nyetir aja gitu, nanti anterin mama ke supermarket. Gak mungkin anak kecil dikasih, karena gak punya SIM. Terus juga usianya kurang gitu kan. Gak mungkin nyetir tanpa punya SIM. Tapi lucunya, sebelum kakak menyampaikan firman ini, kemarin sore pulang kantor, terus ada seorang anak boncengan sama mamanya di belakang, adiknya di depan. Ini anak cowok usia kalian voltage, gak pakai helm. Terus kakak yakin dia gak punya SIM karena masih kecil. Dia jalan ngelawan arus dengan pedenya. Pokoknya setelah dia ngelewatin kakak cuma denger klaksonnya itu berbunyi di belakang itu semua. Tit, karena dia pede banget. Pakai nyetirnya kayak uglek-uglek gitu ya. Uglek-uglek itu kayak miring-miring gitu. Jadi kayak agak creepy ya, serem. Terus saya langsung mikir gini, ya ini loh mungkin yang Tuhan bilang, kalau kita dikasih motor, padahal kita gak punya SIM, ya kayak anak ini, udah rambunya gak diperhatiin, gak patuh aturan ya kan, bahaya loh, bahaya. Kalau mobil-mobil itu gak pay attention, dia pasti ketabrak. Gak tahu sih kemarin ketabrak apa gak anaknya ya. Tapi yang pasti itu yang akan terjadi. Jadi hati-hati ketika kita ngotot, pokoknya mau pacaran sekarang. Padahal masih berapa? 6 SD, masih suka-sukaan, mau pacaran. Bisa jadi itu gak baik buat kita loh. Kenapa? Kita akhirnya jadi sakit hati nanti. One day kita kan gak dewasa nih, gak punya tujuan pacarannya. Jadinya sakit hati, jadinya musuhan, kehilangan teman. Padahal awalnya baik-baik aja. Akhirnya jadi kehilangan seseorang gitu ya. Pasti itu gak baik akhirnya. Dan hari ini kakak cuma mau kasih sebuah message buat anak-anak voltage. Kalau kita menghadapi jawaban tidak, jangan kecewa ya. Jangan hakimi Tuhan lalu berkata gak adil.
Sama seperti waktu kita dapat jawaban tunggu. So, jangan menyerah dalam menanti jawaban doa. Jangan kecewa ketika tidak adalah jawabannya. Jangan marah ketika orang lain dijawab ya. Pemain musik, well singer boleh maju. Kakak gak bisa pastikan doamu terjawab. Langsung yes. Tapi kakak percaya doamu pasti dijawab. Pasti didengar dan pasti dijawab. Kalau kamu gak mendengar jawabannya itu yes, berarti coba cari tahu. Apa jangan-jangan jawabannya tuh wait. Apa jangan-jangan jawabannya tuh no. Hari ini kakak gak akan bilang ke Tuhan, Tuhan jawab yes ya. Semua anak voltage jawab yes ya. Karena yes pun juga belum tentu membuat kita bertumbuh. Kalaupun Tuhan jawab itu no, just wait. Sampai Tuhan itu menjawab. Tapi bukan cuma wait, tapi have faith. Not just wait and see, but have faith and see. Tuhan itu punya karya indah yang kita nggak bisa tahu. Karena kita nggak bisa lihat tuh sampai ujungnya. Tuhan bisa lihat sampai ujungnya, kita cuma bisa lihat sampai sini. Besok aja kita nggak tahu ada apa. Jadi kalau kita nggak bisa lihat ujungnya, then just trust. Percaya aja sama Tuhan yang pegang ujung. Pasti dia udah kasih yang terbaik. Pasti dia dengar dan dia jawab doa kita. Sekalipun tidak semuanya sesuai dengan yang kita mau. Kakak ulang sekali lagi, kamu boleh catat ini. Mengingatkanmu, tuh jangan menyerah dalam menanti jawaban doa. Jangan kecewa ketika tidak adalah jawabannya. Dan jangan marah ketika orang lain dijawab iya. Tutup mata, lipat tanganmu, kita mau datang, mendekat sama Tuhan. Karena lebih dari jawaban doa yang kita nantikan, kita nanti Yesus di hidup kita. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Amin. Tuhan Yesus, Kami cinta Engkau Tuhan. hatiku Ini kerinduan kami. jadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, inilah hidupanku. Kami mau jadi seperti Kristus setiap hari di hidup kami. Jadi sepertimu, senangkan hatimu. Jadi seperti Yesus. Jadi sepertimu, senangkan hatimu. Kami mau jadi seperti Engkau, mengasihimu, mencari wajahmu, lebih dari jawabanku, lebih dari jawabanku. Kami mencari wajahmu, menemukan wajahmu, lebih dari berharap akan jawabanmu. Taruh kedua tangan di hatimu, hai anak-anak yang hari ini kamu masih punya pergumulan doa, kamu tahu ada banyak hal yang Tuhan belum jawab, kamu masih bergumul dengan perasaan kecewa karena sampai hari ini doamu juga seakan-akan gak didengar dan dijawab sama Tuhan. Taruh kedua tangan di hatimu seperti ini. Kami datang dengan segala emosi dan perasaan di hidup kami Tuhan. Kami lihat bahwa gak semuanya itu sesuai dengan ekspektasi kami. Dan kalau hari ini kami kecewa dan marah sama Tuhan, ampuni kami. Karena kami gak tahu apa yang kami perbuat. Kalau kami kecewa sama Tuhan hari ini, purify, murnikan sekali lagi hati kami Tuhan. Supaya jangan didapati kami kepahitan
kami kecewa, kami marah. Baik dengan keadaan, ataupun juga dengan Tuhan. Dan aku berdoa hari ini buat setiap voltagers yang masih bergumul di dalam doa. Mereka yang masih menunggu dan masih tidak bisa menerima kata tidak pada jawaban doa mereka. Berikan kepekaan kepada hati kami untuk menilai mana yang tidak dan mana yang ya. Sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat. Roh Kudus tuntun kami supaya kami tetap beriman percaya ketika kami menunggu. Dan kami juga tetap mengasihi Tuhan sekalipun jawabannya adalah tidak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar setiap voltagers di tempat ini untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Seperti Kristus ketika kami bertumbuh di dalam proses-proses yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap jawaban doa yang hari ini Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau bersyukur. Dan kami mau terus dipakai oleh Tuhan. Untuk mengingatkan teman-teman di sekitar kami bahwa tidak semuanya itu berjalan sesuai dengan apa yang kami mau. Angkat kedua tanganmu, God Stop Agent. Tuhan memberkatimu. Supaya ketika kehadiranmu itu ada di sekitar orang-orang yang mungkin tinggal di sekitarmu, kamu akan menjadi berkat. Orang lain akan mengalami damai sejahtera. Orang lain akan mengalami sukacita. Orang lain akan mengalami Tuhan. Sebab engkau hadir di sekitar mereka. Kehadiranmu akan disukai oleh orang-orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati. Sekalipun mereka lagi ada di momen-momen online, Tuhan Engkau tetap membuat setiap mereka bersemangat ketika mereka bersekolah. Sekalipun mereka hari-hari ini lagi bete, lagi bad mood, lagi bored, Tuhan aku berdoa, Tuhan berikan semangat yang baru buat tulang-tulang yang patah. Berikan kepada setiap kami mata yang memandang kepada Kristus, sebab itu yang membuat kami bergairah lagi. Baik di dalam tidak, maupun di dalam wait, maupun juga di dalam yes. Hati kami tetap sama mengasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Biarkan Roh Kudus yang akan terus menyertaimu, menjadikanmu kepala dan bukan ekor. Dan juga menjadikan engkau berhasil dan beruntung di dalam segala hal yang kau kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terbaik mengalir untukmu, God Stop Agent. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you.